Walter Samuel tolak tawaran Inter, tetap jadi asisten timnas Argentina. Walter Samuel tidak akan bergabung dengan staf pelatih Christian Chivu di Inter. Ada panggilan dari Chivu, mantan rekan setimnya di Inter, untuk mengajak bergabung, ungkap pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, dalam pernyataannya yang dikonfirmasi hari ini. Meski tersentuh oleh tawaran tersebut, Samuel memutuskan untuk menepati komitmennya bersama Albiceleste. Scaloni menjelaskan bahwa Samuel sangat menghargai ajakan dari Inter. Saya berterima kasih karena itu adalah bentuk kasih sayang yang besar, ujar Scaloni. Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut tidak mudah bagi Samuel, yang memiliki ikatan kuat dengan Inter sebagai legenda klub. Namun, loyalitas terhadap proyek timnas Argentina menjadi prioritas utama bagi mantan bek Nerazzurri itu. Sakit baginya untuk tidak bisa pergi, tapi begitulah adanya, kasus ini sudah selesai, tutup Scaloni. Dengan konfirmasi ini, Inter kini harus kembali mencari kandidat lain untuk posisi asisten pelatih Chivu. Resmi gabung Botafogo, Korea beri salam perpisahan kepada para penggemar Inter. Wakin Korea ucapkan perpisahan emosional kepada Inter dan tifosi. Setelah diumumkan secara resmi bergabung dengan Botafogo, Wakin Korea menyampaikan salam perpisahannya kepada Inter melalui akun Instagram pribadinya. Ciao Inter, ciao Nerazzurri. Saya akan membawa banyak kenangan indah, begitu juga momen-momen sulit yang membuat saya berkembang sebagai pemain dan, yang terpenting, sebagai pribadi, tulis Korea. Ucapan itu menandai akhir perjalanannya bersama klub setelah 4 tahun, termasuk masa peminjaman ke Olympique Marseille. Penyerang asal Argentina itu meninggalkan San Siro dengan penuh rasa hormat terhadap klub dan pendukungnya. Saya yakin kalian akan terus memenangkan trofi, bermain di final, dan membawa nama klub ini semakin tinggi, ujarnya dalam unggahan tersebut. Ia mengakui bahwa perjalanan bersama Inter telah membentuk karakter dan profesionalismenya. Korea juga menyampaikan harapan terbaik bagi skuad Inter yang akan melanjutkan perjuangan di level tertinggi. Dengan determinasi dan kebanggaan, seperti yang telah kami lakukan selama ini. Semoga sukses besar untuk kalian semua, tutupnya. Ucapan itu menjadi akhir dari satu babak penting dalam karirnya sebelum memulai petualangan baru di Brasil. Inter akan mengaktifkan klausul tebus Zalewski dari AS Roma. Inter dikabarkan akan mengaktifkan klausul pembelian dalam kesepakatan pinjaman mereka dengan Roma untuk mempermanenkan transfer Nikola Zalewski. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Nerazzurri akan membayar sekitar 6,5 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan pemain internasional Polandia tersebut dalam beberapa hari mendatang. Zalewski bergabung dengan Inter pada Januari lalu dalam status pinjaman jangka pendek. Meski tidak selalu menjadi starter di paruh kedua musim 2024-25, pemain berusia 23 tahun itu menunjukkan kualitasnya sebagai opsi andal di sayap kiri, terutama ketika Federico Di Marco mengalami penurunan performa. Inter memiliki tenggat waktu hingga 18 Juni untuk mengaktifkan klausul pembelian. Namun mereka dikabarkan sudah memutuskan untuk mempertahankan Zalewski secara permanen. Walaupun sudah memiliki Carlos Augusto sebagai opsi lain di sisi kiri, manajemen Inter tetap melihat potensi besar dalam diri pemain muda ini. Menurut jurnalis Matteo Moretto, Inter memang berencana mempertahankan Zalewski, namun mereka akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih baru Christian Chivu untuk memahami pandangannya terhadap sang pemain. Meski demikian, sumber tersebut menyebutkan bahwa kemungkinan Inter mengaktifkan klausul pembelian lebih besar daripada tidak. Karena perannya semakin meningkat menjelang akhir musim lalu, menunjukkan perkembangan positif yang mungkin menjadi pertimbangan utama Inter. Mehdi Taremi tegaskan komitmen bertahan di Inter Milan. Mehdi Taremi menyatakan tekadnya untuk tetap bertahan di Inter Milan usai kemenangan 3-0 Iran atas Korea Utara. Saya punya kontrak dengan Inter, dan jika mereka mengizinkan, saya akan tetap bersama tim ini, ujar penyerang berusia 32 tahun kepada awak media, dikutip dari FC Inter 1908. Pernyataan ini ia sampaikan setelah tampil gemilang dengan mencetak 1 gol dan 1 assist dalam laga kualifikasi Piala Dunia tersebut. Taremi kesulitan mendapat menit bermain karena harus bersaing dengan Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Ia hanya mencatat 7 kali tampil sebagai starter di Liga dan mencetak 3 gol dari 43 penampilan di semua kompetisi. Satu-satunya golnya di Serie A bahkan berasal dari titik penalti. Meski performanya di level klub belum memuaskan, Taremi tetap menjadi andalan di tim nasional Iran. Ia turut mengantar negaranya lolos ke Piala Dunia 2026 sebagai juara Grup A. Rumor mengenai masa depannya sempat menguat, namun ia menegaskan tidak berniat hengkang dari Giuseppe Meazza. Inter sendiri sedang melakukan perombakan di lini depan setelah melepas Wakin Korea ke Botafogo dan memutuskan tidak memperpanjang kontrak Marko Arnautovic. Klub kini membidik 2 penyerang baru, yaitu Angeon Boni dan Rasmus Højlund, untuk memperkuat skuad menghadapi musim mendatang.
Pertemuan petinggi Inter dan Parma bahas banyak potensi kepindahan pemain. Manajemen Inter bertemu dengan CEO Parma, Federico Cherubini, dalam sebuah jamuan makan malam di Milano. Inter tertarik pada Angeon Bonni dan Giovanni Leoni, sementara Parma menghargai Pio Esposito, ungkap Pasquale Guarro dalam laporannya. Pertemuan ini menjadi bagian dari pembahasan serius kedua klub terkait rencana transfer musim panas. Alfredo Pedula turut mengonfirmasi minat Inter terhadap 3 pemain Parma, Bonni, Leoni, dan Adrian Bernabe. Nama Bonni berada di posisi teratas dalam daftar target lini depan Inter, tulis sang pakar transfer untuk Sport Italia. Ketertarikan itu semakin menguat sejak Christian Cifu, yang pernah melatih Bonni di Parma, menjadi pelatih kepala Nerazzurri. Giovanni Leoni juga menjadi incaran Inter untuk memperkuat sektor pertahanan. Bek muda tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di level tertinggi. Inter sangat menyukai Leoni untuk memperdalam lini belakang, jelas laporan tersebut. Sementara itu, Adrian Bernabe muncul sebagai opsi potensial di lini tengah. Ketertarikan ini bisa menjadi relevan jika Inter memutuskan melepas Christian Aslani. Bernabe bisa jadi alternatif jika Aslani pergi, tulis Pedula. Negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Alexander Kolarov menjadi asisten Christian Cifu di Inter. Alexander Kolarov akan bergabung sebagai asisten pelatih Christian Cifu di Inter Milan dalam beberapa hari ke depan. Inter awalnya mempertimbangkan Giovanni Martusciello sebagai asisten Cifu, ungkap Gianluca Di Marzio. Namun masalah birokrasi membuat klub harus mengalihkan perhatian mereka. Martusciello sempat menjadi kandidat utama atas permintaan langsung dari Cifu. Namun, statusnya yang masih terikat dengan Salernitana memunculkan kendala administratif. Inter kemudian menghentikan upaya tersebut dan beralih ke opsi lain. Nama Alexander Kolarov kemudian muncul sebagai calon kuat untuk posisi tersebut. Mantan bek kiri itu pensiun 3 tahun lalu saat masih berseragam Inter. Kini, ia hampir pasti kembali ke Giuseppe Meazza sebagai bagian dari staf pelatih. Inter resmi menunjuk Christian Cifu menggantikan Simone Inzaghi kemarin. Setelah gagal mengamankan Martusciello, klub langsung bergerak cepat mencari pendamping baru. Kolarov dijadwalkan bergabung sebelum Inter berangkat ke Amerika Utara. Kompetisi FIFA Club World Cup pekan depan akan menjadi ujian perdana Cifu sebagai pelatih kepala. Di saat yang sama, Kolarov akan kembali ke klub lamanya dalam peran baru. Ia akan menjadi bagian penting dari proyek kepelatihan Cifu musim ini. Petar Sucik bersinar di timnas, Inter makin antusias. Gelandang anyar Inter, Petar Sucik, menjadi sorotan usai tampil gemilang membawa Kroasia menghancurkan Republik Ceko 5-1 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Kroasia, Sportske, bahkan menyamakan kemampuannya dengan legenda Luka Modric setelah Sucik sukses menjadi partner duet Modric di lini tengah dengan performa memukau. Pemain 21 tahun itu digadang-gadang sebagai anugerah dari langit oleh media lokal berkat kontribusinya yang luar biasa. Kabar ini tentu menggembirakan bagi fans Inter yang sudah tak sabar melihat aksi Sucik dengan kostum Nerazzurri. Sang gelandang yang baru saja direkrut dari Dinamo Zagreb awal bulan ini berpeluang besar melakukan debut saat Inter bertolak ke Amerika Utara untuk Piala Dunia antar klub FIFA dalam 2 hari mendatang. Pelatih baru Christian Cifu dikabarkan akan segera memberikan kesempatan kepada Sucik untuk membuktikan kualitasnya di level klub. Performa apiknya bersama timnas menunjukkan bahwa Inter mungkin telah mendapatkan salah satu bintang muda paling menjanjikan di Eropa. Momentum Piala Dunia antar klub bisa menjadi panggung sempurna bagi Sucik untuk memperkenalkan diri kepada fans Inter. Dengan kombinasi bakat muda seperti Sucik dan arahan Cifu, Inter tampaknya serius membangun tim untuk jangka panjang. Kesuksesan Sucik beradaptasi dengan cepat di timnas Kroasia memberi harapan besar bahwa ia bisa segera berperan penting dalam proyek kebangkitan Nerazzurri di musim mendatang. Christian Cifu incar gelar Piala Dunia antar klub. Christian Cifu menyatakan akan memberikan gairah dan ambisi kepada Inter Milan. Dia menegaskan target klub yang ingin memenangkan Piala Dunia antar klub. Inter Milan telah secara resmi mengonfirmasi penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih baru mereka. Nerazzurri telah memutuskan untuk menunjuk pelatih berusia 44 tahun itu untuk menggantikan Simone Inzaghi beberapa hari sebelumnya. Mereka memilih Cifu, mengakhiri pencarian setelah sebelumnya Inter mencoba merekrut CSC Fabregas dan Patrick Vieira. Dalam sesi wawancara bersama Inter TV, Cifu bicara tentang tujuannya bergabung dengan Inter Milan, dan menegaskan targetnya untuk memenangkan trofi Piala Dunia antar klub yang akan digelar pekan depan. Saya merasa terhormat dengan peran yang dipercayakan. Saya juga memiliki ambisi dan gairah. Saya akan menularkannya kepada tim, karena kami harus melakukan apa yang pantas dilakukan oleh tim seperti Inter, ujar Cifu. Inter harus berjuang keras dan berjuang untuk memenangkan trofi.
Kami siap memberikan segalanya untuk itu. Inter ingin menyelesaikan musim ini dengan cara terbaik di Piala Dunia antar klub. Dan kemudian keluar dan melakukan apa yang harus dilakukan oleh tim seperti Inter, yaitu memenangkan trofi. Klub percaya pada saya dan para pemain selalu turun ke lapangan dengan tekad.